Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi ini merupakan video tutorial perhitungan bagaimana cara menentukan jumlah sampel dengan menggunakan tabel ISAK. Jadi di file yang sudah saya bagikan di grup itu ada di slide nomor 8, itu ada salah satu tabel ISAK. Jadi tabel ISAK itu merupakan salah satu tabel yang digunakan untuk mempermudah cara menentukan jumlah sampel dari sekian banyak populasi yang ada. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian di lapangan, ketika memperoleh data penelitian di lapangan, baik itu jumlah orang yang akan diwawancarai, jumlah orang yang akan menjadi populasinya. Contohnya misalnya itu jumlah petani ya. Mungkin ada yang ingin melakukan penelitian tentang analisis pendapatan jagung petani di Kecamatan Dompu, tentunya harus dapat dulu jumlah petani jagung yang ada di Kabupaten Dompu. Tentunya mungkin akan dapat sekitar 1000 atau 2000 petani, dan tidak mungkin untuk dilakukan wawancara secara sepenuhnya. Tapi ingat, di materi itu sudah saya jelaskan bahwa cara menentukan jumlah sampel itu berbeda-beda dari setiap buku yang ada ataupun dari setiap penulis yang ada. ISAK mengatakan beda, kemudian Sugiono, terserah. Tapi yang jelas dalam penelitian nanti rekan-rekan mahasiswa harus milih salah satu bagaimana cara menentukan tekniknya. Ini cara perhitungannya ISAK. Yang pertama adalah di slide nomor 8 itu, ini salah satu bentuknya. Di sana ada sekitar ribuan sampel, tapi saya ambil aja salah satu contohnya. Kemudian slide nomor 9 juga ada salah satu contohnya, di contohnya di sana. Tapi sebelum masuk contoh, ini cara membaca tabel ISAK ya. Jadi N, ada kolom N di sana, itu adalah jumlah populasinya. Jadi misalnya populasinya ada 300, berapa jumlah sampel yang harus diambil? Di sana ada tergantung mau menggunakan taraf persentasenya 1%, 5% atau 10%. Tapi biasanya di ilmu sosial itu menggunakan 5%. Jadi misalnya ada populasinya 300, kalau menggunakan populasi 300 kemudian persentasenya menggunakan taraf nyatanya 5%, artinya yang harus diambil yaitu 161. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah dari 161 sampel ini ketika bertemu dengan sampel yang atau populasi yang berstrata. Strata artinya berdasarkan tingkat sampel tertentu. Contohnya mungkin dari segi pendidikan. Jadi dalam satu populasi itu ada yang tamatan S1, ada D3, SMK, SMP atau SD. Atau dalam petani itu ada yang petani yang tamatan S1, yang D3, SMA maupun tidak sekolah sama sekali. Tentunya kita nggak boleh mengambil yang langsung yang S1 seluruhnya, karena cara merespon atau cara menjawab pertanyaan saudara-saudara ketika penelitian itu akan beda yang tamatan SD maupun yang tamatan S1. Jadi harus ada keterwakilan. Itulah yang disebut dengan strata. Jadi ada contoh di slide nomor 9. Slide 9 itu yaitu akan dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat motivasi kerja dengan tingkat pendidikan kelompok karyawan. Jadi dalam karyawan itu ada 1000 orang. Berdasarkan data itu diperoleh populasinya itu 1000 orang. Kemudian yang terdapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi ada yang S1 itu jumlah dari 1000 orang ini, S1 itu ada 50, D3 itu ada yang 300, SMK ada 500, ada yang SMP ada 100, yang SD ada 50. Jadi kalau ditotalkan itu jumlahnya ada 1000 orang. Sedangkan sampelnya itu berapa? Yaitu 258. 258 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari cara perhitungan tabel ISAK tadi. Yaitu tinggal mencari di N-nya. N itu ada 1000. Kemudian cari yang 5%, karena taraf nyatanya 5%, itu akan diperoleh angka yaitu 258. Itu jumlah sampelnya. Cuman pertanyaannya adalah dari 258 ini berapa yang harus diwawancarai S1, D3, SMK sampai dengan SD. Adapun cara perhitungannya yaitu yang pertama contohnya S1. S1 sama dengan 50 dibagi 1000 kalikan 258. 50 ini diperoleh dari mana? Jadi 50 ini adalah jumlah karyawan yang tamatan S1. 1000 itu diperoleh dari angka ini, diperoleh dari mana? 1000 adalah jumlah populasi.
kalikan 258. 258 ini adalah jumlah sampelnya. Sehingga kalau dihitung 50 dibagi 1000 kalikan 258 itu hasilnya yaitu 12,90. Sehingga dibulatkan 13 orang. Artinya yang harus diwawancarai dari yang tamatan S1 itu adalah 13 orang. Seterusnya yang D3, 300 itu diperoleh dari mana? 300 ini adalah jumlah yang tamatan D3 dalam populasi tersebut, dibagikan dengan jumlah populasinya itu 1000 kalikan dengan 258 sehingga diperoleh nilai yaitu 77,40 sehingga dibulatkan jadi 77. Sehingga kalau dihitung secara keseluruhan total akhirnya ini akan dijumlahkan sehingga memperoleh angka yaitu 258. Sehingga ini yang baru disebut sebagai keterwakilan atau representatif dalam sebuah populasi. Jadi nggak sembarangan kita harus ya udah ngambil aja 258, tidak seperti itu dalam perhitungan sampel. Demikian cara perhitungan populasi sampel dalam sebuah populasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.